again with me, Miss Endang. Today I want to give you some kind of the new materials that about text. Nah, the last lesson itu kita ngebahas tentang how to get the job interview and then how to make application letters, and now we are going to learn about text. And the text that we are going to talk about today is about news item text. Oke, teman-teman semuanya, news item text itu adalah suatu teks yang akan Ibu bahas pada hari ini. Apa sih news item text itu? Nah, news item itu adalah bagian dari konseptual text yang dibahas di kelas 12 ya, teman-teman semuanya. Nah, kalian sebelum nanti Ibu akan jelaskan apa sih dalam seperti apa sih kerangka-kerangkanya di dalam news item, Ibu akan berikan penjelasannya dulu. News item itu adalah suatu teks yang menjelaskan tentang berita dari fakta tertentu yang dihasilkan benar-benar dari sebuah real, dari kenyataan yang faktual yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam teks news item itu ada juga berbagai macam kerangkanya ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngebahas tentang apa sih up to date news yang sekarang lagi viral ya, everybody talk about that, and then all of the persons on all of the news ya will be the trending. Nah, itu biasanya muncul dalam teks news item. Nah, dalam teks news item itu ada 3 bagian di dalam penyusunan teksnya. Yang pertama adalah newsworthy event. Nah, newsworthy event itu adalah bagian yang terpenting ya, karena biasanya news item itu nggak banyak paragrafnya, karena bisa jadi itu cuma ada satu paragraf full dengan beberapa kalimat-kalimat pokok yang di situ menjelaskan tentang pembicaraan apa yang akan dibahas gitu ya. Nah, newsworthy event itu adalah bagian yang paling inti dalam suatu teks di dalam news item, dimana di bagian newsworthy event itu semua tertera informasi yang berupa peristiwa atau kejadian yang biasanya bentuknya udah summary atau suatu kesimpulan yang jelas. Kalau udah bentuknya summary, apalagi di situ ada newsworthy, berarti intinya ketika si pembaca atau readersnya membaca tentang news item itu udah paham, oh ini tentang COVID-19, oh ini tentang adanya demonstrasi di mana. Jadi udah pasti kelihatan di dalam teks tersebut ya. Itu namanya adalah newsworthy event. Yang kedua, selain newsworthy event itu ada background of event. Nah, background of event itu apa sih? Nah, di dalam background of event itu adalah menjelaskan tentang latar belakang dari si penulis teks tersebut tentang kejadian itu. Jadi apa sih yang membuat menangkap dari newsworthy-nya atau bacaan inti tersebut? Jadi dia punya latar belakangnya apa? Ya, latar belakangnya itu wajib sekali untuk memudahkan si pembaca harus mengandung 5WH, jadi 5W1H, dan itu biasanya muncul di dalam background of event. Yang ketiga itu adalah source atau sumbernya ya. Jadi teks news item kan dari faktual ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kegiatan-kegiatan yang tidak real, tidak nyata diangkat ke dalam teks. Nah itu berarti secara kontekstual bahasa salah, karena news item itu benar-benar diangkat dari kejadian yang faktual. Nah, source-nya ini bagaimana? Nah, source itu adalah jadi sumber yang pasti harus kamu cantumkan dalam membuat teks itu ya. Dan di situ bisa kita melihat dari sumbernya yang misalnya kayak kita bisa pertanggungjawabkan keaslian dan kevalitan dari teks tersebut ya, dari opini tersebut. Nah, jadi ada apa saja? Ibu ulang lagi, dalam teks news item ada newsworthy event, ada background event, dan ada source-nya. Gampang ya? Jadi 3 elemen itu yang membentuk dari teks news item. Nah, baik teman-teman di rumah yang lagi tetap stay at home ya, nanti Ibu akan berikan satu contoh yang akan dilihat di teks berikut ini adalah teks tentang news item yang paling update, yaitu tentang si coronavirus disease atau yang dikenal sebagai COVID-19. Siapa sih yang nggak tahu tentang adanya fenomena seperti ini ya, yang sekarang dari musim pandemi masih berlangsung, dan di dalam teks ini Ibu angkat tentang coronavirus disease. Nah, jadi di sini nanti ada satu full dari teks yang bisa kalian lihat ya nanti ya di sini, yaitu yang mana bagian newsworthy-nya
yang mana yang bagian dari background dari event dan source-nya dari mana. Ya, nanti coba kalian analisis ya teks tersebut. Mudah kan? Jadi, Ibu berikan contoh teks tentang coronavirus disease dan tadi sudah Ibu jelaskan di awal yaitu tentang bagian-bagian dari news item. Yes, happy learning and see you back for the next lesson. Ini Miss Endang, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.